Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas 5 kelompok isim yang wajib dipelajari sebelum ke pembelajaran nahwu. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 kelompok isim. Sekarang kita lanjutkan pada isim ditinjau dari perubahan akhir kata. Ada kata yang harokat terakhirnya berubah-ubah seiring dengan perbedaan kedudukannya dalam kalimat. Ada juga kata yang harokat akhirnya tetap, akan tetapi hurufnya yang berubah. Sebagian lagi, ada yang harokat terakhir maupun huruf terakhirnya tidak berubah sama sekali. Karena bila ditinjau dari keadaan akhir kata ini, isim dibagi menjadi 2, yaitu berubah atau mu'rab, yang kedua tetap atau mabni. Lalu, apa itu mu'rab dan mabni? Berubah atau mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut. Contohnya, lafal Allah. Lafal Allah bisa berharokat domah, fathah maupun kasrah, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innallaha ma'as sabirin. mu'rab sendiri ada 2. Ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ketiga kata di atas, bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya. Contohnya, ja'a rojulun, ro'aitu rojulan, marortu birojulin. Ja'a rijalun, ro'aitu rijalan, marortu birijalin. Ja'atil muslimatu, ro'aitul muslimati, marortu bil muslimati. Perhatikan bahwa ketiga jenis kata di atas berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat. Pembahasan tentang rofa, nasab, dan jar serta kedudukan kata dalam kalimat akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya. Perubahan huruf. Kelompok kata ini yang berubah bukan harokatnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini adalah mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan isim-isim yang 5. Ketiga jenis kata tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah hurufnya. Contohnya, ja'a muslimani, ro'aitu muslimaini, marortu bimuslimaini. Ja'a muslimuna, ro'aitu muslimina, marortu bimuslimina. Ja'a akhuka, ro'aitu akhoka, marortu bi akhika. Perhatikan bahwa ketiga jenis kata di atas yang berubah-ubah adalah hurufnya, bukan harokatnya. Misalkan, mutsanna ketika menjadi subjek bentuknya ani, ketika menjadi objek dan ketika didahului huruf jar menjadi aini. Sedangkan harokat terakhirnya sama-sama kasroh. Nah, ini karena isim mutsanna yang berubah adalah hurufnya, bukan harokatnya. Begitu pula jamak mudzakkar salim dan isim yang 5. Keadaan selanjutnya adalah tetap atau mabni. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya bentuknya akan selalu seperti itu. Contoh kata yang masuk dalam kelompok kata ini adalah isim isyarah. Misalkan kata hadhihi. Bentuknya akan seperti itu selamanya. Apapun kedudukannya. Tidak mungkin berubah menjadi hadhihu atau hadhiha. Contoh lain adalah huwa. Bentuknya tidak akan berubah menjadi huwu atau huwi. Beberapa isim yang mabni diantaranya adalah isim isyarah, domir, dan isim mausul yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang mu'rab dan mabni, sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk isim saja. Pembahasan ini juga berlaku untuk fi'il dan huruf. Dari ketiga jenis kata dalam bahasa Arab, kita bisa membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, semuanya mabni. Yang kedua, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Huruf merupakan kelompok kata yang seluruhnya mabni. Seluruh huruf seperti huruf jar dan huruf athof akan selalu dalam keadaan yang tetap. Misalkan huruf athof, wa, selalu dalam bentuk wa, dan tidak mungkin ditemukan dalam bentuk wu dan wi. Begitu pula dengan huruf jar, min. Tidak mungkin ditemukan dalam bentuk berharokat seperti minun, minan, atau minin. Isim dan fi'il merupakan kelompok kata yang sebagiannya ada yang mabni dan sebagiannya ada yang mu'rab. Meskipun yang lebih dominan adalah yang mu'rab. Berikut ini adalah fi'il yang mabni. Yang pertama, seluruh fi'il madhi dari dhamir huwa sampai nahnu dihukumi mabni.
Kemudian seluruh fi'il amar. Berikutnya fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna. Karena mabni, keduanya tidak terpengaruh dengan keberadaan huruf nasab dan jazm. Contohnya, lan yadhabna walan tadhabna. Lam yadhabna walam tadhabna. Isim yang mabni. Di antara sebagian contoh isim yang mabni adalah dhamir atau kata ganti. Yang kedua, isim isyarah, kecuali yang muthanna. Yang ketiga, isim mausul, kecuali yang muthanna. Keempat, isim istifham. Yang kelima, sebagian isim doraf seperti haitsu dan amsi. Supaya kita tidak tertukar mana istilah untuk yang berubah dan mana istilah untuk yang tidak berubah, maka kita bisa menggunakan singkatan berikut ini. Mu'rab, mau berubah. Mabni, maunya begini. Demikian pelajaran yang keempat. Semoga bermanfaat.